Puasa secara teknis adalah sebuah risalah yang diturunkan oleh Allah. Tapi ketika puasa yang tidak diiring dengan ilmu pengetahuan tidak akan membawa dampak. Hanya dampaknya adalah kepada fisik. Karena ini kan sakit hati kan non fisik, Pak. Nah itu sama halnya pikiran itu kan non fisik. Maka seseorang kemudian supaya tidak sakit hati, pikiran harus diset, perasaan pun harus diset. Namanya mindset, feel set. Seseorang supaya bisa men-setting pikiran itu tergantung ilmu yang masuk kepada diri kita. Allah di dalam Al-Quran surat ke-16 ayat 78. Surat apa itu? Surat An-Nahl ayat 78. Menyampaikan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika manusia dilahirkan oleh Allah melalui perantaraan perut ibu kita, la ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Supaya tahu apa-apa, kita punya ilmu, Allah kasih perangkat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dikasih pendengaran, penglihatan, hati nurani supaya kita bisa bersyukur. Nah, cara bersyukurnya kita men-setting pikiran kita dengan ilmu. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita simpan dalam hati itu. Dalam pikiran kita itu. Kenapa? Kalau tanpa ilmu, Pak, kita nggak bisa men-setting, Pak. Yang ada bukan terset, tapi kepleset, Pak. Kenapa ya? Kita ini punya pikiran kalau nggak ada isinya, Pak. Ngomong berisik, Pak. Ngomongnya berisik, nggak ada isinya. Cuma teriak-teriak doang, Pak. Tapi kalau supaya nggak berisik, Pak, huruf K-nya buang, jangan dipakai, jadi berisi, Pak. Betul nggak? Huruf K-nya dibuang, supaya itu bisa dibuang huruf K-nya, Bapak isi dengan ilmu tuh otak kita. Pendengaran kita gunakan, penglihatan kita gunakan, hati nurani kita gunakan. Maka kita kelak akan bersyukur. Kenapa? Saya nggak pernah sakit hati. Orang yang sering sakit hati, Pak, hidupnya menderita. Bagaimana mau bisa bersyukur, Pak, menderita, Pak? Lihat tetangga kita, ibu-ibu pakai Louis Vuitton. Padahal suaminya bukan dirjen. Istrinya pakai Louis Vuitton. Ibu sakit hati. Masa saya ini dirjen, kok tasnya KW? Akhirnya marah sama bapaknya, Pak. Ayo dong Louis Vuitton dong, Pak. Louis Vuitton, Pak. Akhirnya bapaknya bingung dari mana duitnya. Coba gara-gara ibu, akhirnya bapak cari-cari duit yang padahal duitnya bukan yang halal. Betul gak? Itu gara-gara dari ibu. Iya enggak? Makanya udah mau pakai tas kayak apapun, toh meskipun Louis Vuitton itu tasnya isinya cuman risol. Apalagi dipakai pengajian, risol, sapu tangan, ya, PPO, tisu, ya kan cuman gitu doang. Udah ngapain? Pakai kantong kresek juga nggak apa-apa, ya kan? Wah, coba. Jadi memang sebetulnya gini, ibadah yang kita lakukan memang itu berdasarkan ilmu, Pak. Dikasih tahu sama guru, oh ini ada yang namanya puasa Senin Kamis. Kok saya tetap sakit hati ya puasa gitu kan? Kenapa? Begitu buka nggak ada yang dimakan, sakit hati, Pak. Bukan hanya sakit hati, Pak, sakit pikiran sama sakit perut. Ya kan? Nggak ada yang dimakan. Ya kan? Nah, sebab itulah makanya ilmu itu mengantarkan kita supaya apa? Dengan ilmu, ya. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah. Jadi ya memang feel set, mindset itu pakai ilmu, Pak. Kalau nggak ada ilmunya nggak bisa. Makanya harus sering-sering, Pak. Nanti ibadah ritual kita, Pak, kalau nggak pakai ilmu ditolak. Nah, ya kan? Ilmu kita nih kalau nggak ada ilmunya, ibadah kita nih ritual, namanya orang nggak tahu, Pak, ya ilmunya semaunya. Kayak tadi misalnya, orang tua kan, padahal yang namanya sholat harus bebas dari hadas kecil, hadas besar kan. Ini orang sholat bawa-bawa kantong kencing.
Sah nggak? Sah. Sah, Pak. Makanya wudhunya beda, Pak. Orang yang itu fikihnya beda, Pak. Wudhunya, cara wudhu, niat wudhunya orang yang kencingnya beser, itu kan masa selesai wudhu batal lagi. Nanti kagak sholat. Niat wudhunya beda, Pak, sama orang yang normal. Niat wudhunya bukan karena mengangkat hadas, Pak. Karena hadasnya tetap ada. Bukan ada hadas, Pak. Najisnya juga ada. Tapi mendapatkan izin dari Allah supaya tetap dekat dengan Allah meskipun dalam kondisi bernajis. Gitu. Lirafil hadasi. Mengangkat. Mengesahkan. Merestui Allah meskipun dalam kondisi yang kita nih nggak wudhu gitu. Tadi lagi baca Quran kentut. Selesai wudhu kentut lagi. Nah terus gimana? Kagak baca-baca Quran dong. Nah iya, makanya siasatnya tadi tuh. Kita nih niat wudhu, meskipun sekali wudhu, ya sudah, sekali pakai memang itu. Sekali pakai. Kayak model tayamum. Tayamum itu sekali pakai. Nah wudhu yang memang orang yang beser, wudhu yang sering kentut gitu. Sekali pakai, sudah. Nah kalau wudhu lagi, bolak-balik, bisa stres itu. Sudah nggak apa-apa. Itu insya Allah Allah terima. Kan masalahnya itu kita dalam kondisi uzur, Pak. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau diapain? Memang itu begitu. Masa mau disumpel? Ya kan ya nggak bisa lah. Makanya tuh itulah hebatnya Islam, Pak. Hebatnya Rasulullah memberikan toleransi, memberikan kemanfaatan, ya. Kira-kira begitu, Pak.